Mangrove memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi wilayah pesisir, serta mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, ekosistem ini menghadapi berbagai ancaman yang memerlukan upaya pemulihan yang efektif dan berkelanjutan. Berbagai upaya rehabilitasi mangrove telah dilakukan. Sayangnya, pendekatan konvensional yang berfokus pada penanaman massal seringkali belum memberikan hasil yang optimal karena kurang mempertimbangkan kondisi ekologis lokasi yang akan dipulihkan. Melalui pelatihan teknik rehabilitasi mangrove berbasis ekologis ini, Wetlands International Indonesia bermaksud untuk meningkatkan kapasitas praktisi rehabilitasi mangrove di Indonesia agar mereka dapat melaksanakan rehabilitasi mangrove menggunakan teknik yang efektif dan berkelanjutan. Kami juga berharap para peserta yang dilatih dapat menjadi fasilitator bagi kelompok masyarakat dampingan di wilayah kerja masing-masing. Alam sebenarnya punya kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya. Dan IMR fokusnya adalah bagaimana kita bisa membantu untuk memulihkan dirinya. Dan ekosistem mangrove bisa berfungsi kalau hidrologinya berfungsi normal, ketika pasang air masuk, ketika surut airnya keluar, juga spesies yang tumbuh di dalam lebih beragam. Sehingga memang IMR itu akan berujung pada meningkatnya resiliensi dari sistem mangrove yang ada. Nah, ini yang tidak terjadi pada upaya rehabilitasi konvensional yang sangat fokus pada vegetasinya, yang kadangkala sulit untuk mengadaptasi perubahan-perubahan itu. Memadukan teori di kelas dan praktik langsung di lapangan, peserta belajar mengidentifikasi bagaimana habitat ideal mangrove, faktor gangguan penyebab kerusakan, menganalisis kesesuaian lokasi yang akan dipulihkan, hingga merancang opsi-opsi rehabilitasi yang tepat. Melalui diskusi, simulasi, dan kerja kelompok, para peserta tidak hanya belajar, tetapi juga berbagi pengalaman dari berbagai daerah. Direktorat kami memiliki tusi utama melaksanakan rehabilitasi dengan cara menanam, khususnya untuk rehabilitasi mangrove. Jadi saya ingin membandingkan metodenya seperti apa, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya, kemudian bagaimana kami bisa menerapkan ilmu ini untuk kemudian bisa kita adopsi. Yang cukup berkesan sekali itu, walaupun saya sebagai seorang petambak yang sudah hampir 30 tahun, tapi masalah mengidentifikasi mangrove kali ini baru saya tahu sebenarnya ini jenis mangrove seperti itu. Kita akan terapkan dan mudah-mudahan bisa dimonitoring juga ke depannya. Ada di tempat saya satu petaka, insya Allah kita akan perlakukan cara yang IMR seperti ini. Sebagai pengajar, mungkin saya akan menyelipkan teori IMR ini, materi IMR kepada mahasiswa, karena dengan tipologi terutama di Kaltim ya, jadi mahasiswa perlu dikenalkan nih, rehabilitasi mangrove tidak hanya menanam dengan bibit gitu, kita bisa memperbaiki kondisi hidrologinya gitu. Jadi dengan memperbaiki kondisi hidrologi, terus air bisa keluar masuk dengan lancar dan membawa benih-benih sehingga bisa terjadi suksesi secara alami. Bagaimana ini nanti bisa diterapkan juga dengan revitalisasi ekonomi masyarakat gitu. Bagaimana diterapkan di tambak-tambak, itu yang saya pikirkan. Apakah ini memungkinkan gitu kita mendesain gitu tambak-tambak masyarakat tapi rehabilitasinya dengan rehabilitasi IMR ini gitu. Mangrove itu sangat kental, sangat kuat berada di habitat khususnya untuk budidaya udang ya, sehingga saya percaya ketika semua orang mulai menggiatkan ya terkait dengan mangrove ini, saya yakin budidaya udang itu juga akan berpengaruh dan produktivitas juga akan semakin meningkat. Dari pemahaman yang lahir, muncul harapan baru, bahwa rehabilitasi mangrove bukan sekedar menanam, tetapi mengembalikan kondisi biofisik yang sesuai agar mangrove dapat beregenerasi secara alami dan berkelanjutan.